Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Insan Kamil, Rizky Amalia Lailatul Isyah, dan Vera Ofiliawati akan menyampaikan tentang Qasas Al-Quran. Bab 2. Pembahasan Qasas Al-Quran. A. Pengertian Qasas Al-Quran. Secara bahasa, kata al-qasru berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Al-qasas adalah bentuk masdar dari qasasa yaqusu qasan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasan. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi, Juz 18, ayat 64. Al-Qasas dalam Al-Quran sudah pasti dan tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadalah wal qasasu al-haq, wa ma min ilahin illallah, wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran, Juz 3, ayat 62. Secara terminologi, Qasas Al-Quran adalah kitab-kitab di dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. B. Macam-macam Qasas Al-Quran. Adapun macam-macam Qasas Al-Quran ada 3, yaitu 1. Para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup dakwah mereka pada kaumnya, mukjizat mereka, sikap penentang para nabi, fase dakwah dan perkembangannya, balasan terhadap orang-orang kafir dan para pendusta, seperti cerita Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Nabi Muhammad SAW, dan lainnya. 2. Isah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, cerita tentang seseorang yang belum ditetapkan kenabiannya seperti Talut, Jalut, 2 putra Nabi Adam, Ahlul Kahfi, Zulqarnain, Qorun, As-Sabti, Maryam, Ashabul Uhdud, Ashabul Fil, dan lainnya. 3. Yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah seperti Perang Badar, Uhud, dan Surah Ali Imran, Perang Hunain. Tabuk dalam surah At-Taubah, Perang Al-Ahzab dalam surah Al-Ahzab, Hijrah, Al-Isra, dan semacamnya. C. Faedah Qasas Al-Quran. Adapun manfaat kisah-kisah Al-Quran menurut Mana Al-Katan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para rasul. Yang kedua, mengkokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan dan para pendukungnya. Yang ketiga, membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabdikan peninggalan mereka. Yang keempat, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam risalah dakwanya dengan menceritakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dan berbagai macam level generasi yang berbeda. D. Hikmah pengulangan Qasas Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan segi kebalaghohan Al-Quran pada tingkat yang lebih tinggi. Di antara karakteristik balaghoh adalah menampakkan makna satu dengan segala bentuk yang berbeda. Yang kedua, meneguhkan sisi kemujizatan Al-Quran. Ketika suatu makna diungkapkan dalam bentuk yang berbeda, maka seseorang akan semakin terkesima dan takjub dengannya. Yang ketiga, mengandung perhatian yang besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa.
Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan tanda berubah besarnya perhatian Al-Quran terhadap masalah tersebut. Kisah dalam Al-Quran dengan lainnya. Sebagai kitab suci, Al-Quran bukanlah kitab sejarah, sehingga tidak adil jika Al-Quran dianggap mandul hanya karena kisah-kisah yang ada di dalamnya tidak dipaparkan secara gamblang. Akan tetapi, berbeda dengan cerita fiksi, kisah-kisah tidak didasarkan pada hayalan yang jauh dari realitas. Melalui studi yang mendalam, di antara kisah Al-Quran dapat ditelusuri akar sejarahnya. Misalnya, situs-situs sejarah bangsa Iran yang diidentifikasikan sebagai bangsa Ad dalam kisah Al-Quran. Al-Mu'tafiqat yang diidentifikasikan sebagai kota-kota Palin, Sodom, Gomorrah yang merupakan kota-kota wilayah Nabi Lut. Kemudian, berdasarkan penemuan-penemuan modern, mumi Ramses II disinyalir sebagai Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di samping itu, memang terdapat kisah-kisah yang tampak sulit untuk dideteksi sisi historisnya. Misalnya, peristiwa Isra Mi'raj dan kisah Ratu Saba. Karena itu, sering disinyalir bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada yang historis, ada juga yang ahistoris. Meskipun demikian, pengetahuan sejarah sangat kabur dan penemuan-penemuan arkeolog sangat sedikit untuk dijadikan bahan penyelidikan. Menurut kacamata pengetahuan modern, misalnya mengenai raja-raja Israel yang dinyatakan dalam Al-Quran. Karena itu, sejarah pengetahuan lainnya tidak lebih merupakan sarana untuk mempermudah usaha untuk memahami Al-Quran. Kesimpulan, Qasas Al-Quran, kisah-kisah yang termuat dalam Al-Quran, di mana diceritakan tentang pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah atau sedang dan akan terjadi. Manfaat qasas dalam Al-Quran adalah sebagai penunjuk dari Allah yang diemban para nabi dan Rasulullah sebagai penjelasan syariat keislaman mereka. Pengaruh kisah Al-Quran terhadap pendidikan adalah paling tepat dengan menyampaikan kisah-kisah Al-Quran tersebut. Maka seorang pendidik dapat mengungkapkannya dengan metode yang sesuai dengan tingkat berpikir para pelajarnya atau sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.